Ramadan itu kan satu bulan suci yang sama ya buat kita semua. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau cara merayakannya di seluruh dunia itu, wah beda-beda banget, super beragam. Dari yang gemerlap sampai yang ya ampun menggelegar. Dan setiap negara itu punya ceritanya sendiri. Nah ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih bisa begitu? Satu bulan suci yang sama, tapi kok ekspresinya bisa warna-warni banget? Jawabannya ternyata ada di titik temu yang seru banget antara ajaran agama dan denyut nadi budaya lokal. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai perjalanan kita dari Mesir. Coba bayangin, setiap sudut jalan itu seakan-akan hidup dan bernyanyi dengan cahaya dari ribuan lentera cantik yang namanya fanos. Terus kita geser sedikit ke Turki. Di sana kita bakal dengar suara drum yang khas banget di pagi buta. Itu bukan sekedar alarm, tapi sebuah panggilan sahur yang penuh sejarah. Dan di jantung Timur Tengah ada suara dentuman meriam yang megah sebagai tanda puasa hari itu selesai. Tiga tradisi, tiga cerita yang berbeda, dan ini semua adalah kepingan puzzle dari sebuah gambaran besar yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita mendarat di Mesir. Kita cari tahu Juk, ada makna apa sih di balik indahnya fanus Ramadan ini? Jadi, fanus Ramadan di Mesir ini bukan sekedar lampu hias loh. Ini adalah simbol kegembiraan yang menyala terang di rumah-rumah dan di sepanjang jalan. Nah, dari kacamata sosiologi, ini keren banget. Fanus ini seolah-olah mengubah ruang publik biasa jadi terasa lebih sakral dan penuh kebersamaan. Dia jadi kayak penanda visual yang bilang, kita semua lagi merayakan Ramadan bareng-bareng. Nah, dari keindahan visual yang terang benderang, kita pindah ke sebuah simfoni suara di Turki. Jauh sebelum ada alarm di handphone kita, para penabuh drum di Turki inilah pahlawan sahur yang sesungguhnya. Tradisi warisan dari zaman Ottoman ini masih bertahan sampai sekarang. Kenapa? Bukan cuma karena nilai sejarahnya, tapi karena tradisi ini menciptakan interaksi personal yang hangat. Warga sering banget kasih mereka makanan atau sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Ada sentuhan manusianya yang gak tergantikan. Sekarang, siap-siap ya. Kita bakal bahas tradisi yang bunyinya jauh lebih menggelegar dari Timur Tengah. Dentuman meriam di Uni Emirat Arab dan sekitarnya itu adalah penanda waktu berbuka yang menyatukan seluruh kota dalam satu momen yang sama. Dulu fungsinya praktis banget kan? Belum ada jam atau speaker. Tapi sekarang, tradisi ini berevolusi jadi sebuah tontonan komunal. Sebuah acara yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas mereka sebagai satu komunitas besar. Oke, dari keliling dunia, sekarang kita pulang ke rumah nih. Ke sebuah tradisi yang pasti kita semua kenal dan mungkin kita lakukan hampir setiap hari di bulan puasa. Yap, berburu takjil. Di Indonesia, ini bukan cuma soal beli makanan. Ini udah jadi ritual sosial yang mengubah jalanan jadi ruang publik yang super hidup. Di pasar-pasar kaget Ramadan, semua orang dari berbagai kalangan tuh melebur jadi satu. Tawar-menawar, tukeran rekomendasi makanan, ini bukti nyata gimana sebuah ibadah bisa menciptakan denyut ekonomi baru dan, yang paling penting, mempererat ikatan sosial kita. Jadi, dari lentera, drum, meriam, sampai gorengan untuk takjil, apa sih sebenarnya benang merah yang menghubungkan semua ini? Nah, disinilah kita butuh kacamata sosiologi untuk melihatnya lebih jelas. Coba deh bayangin agama itu seperti air yang mengalir. Airnya murni, sumbernya satu. Tapi ketika air itu masuk ke wadah yang berbeda-beda, ada yang wadahnya dari tanah liat, ada yang dari bambu, ada yang dari kristal, bentuk airnya bakal ngikutin wadahnya kan? Nah, wadah itu adalah budaya, sejarah, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Itulah kenapa ekspresi keagamaannya jadi bisa sangat beragam. Nah, slide ini nunjukin resep sempurna dari sebuah tradisi Ramadan. Pertama, kita punya bahan utamanya, ibadah inti, yaitu puasa. Terus kita campurkan dengan bumbu khas, yaitu budaya dan sejarah lokal. Terakhir, tambahkan perekatnya, yaitu kebutuhan alami manusia untuk kumpul dan merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Hasilnya, tradisi yang unik dan penuh makna. Ada seorang sosiolog hebat namanya Emil Durkheim. Dia bilang, ritual keagamaan itu seringkali berfungsi jadi semacam lem sosial yang merekatkan sebuah komunitas. Jadi, lentera, drum, atau meriam itu bukan lagi cuma benda mati. Mereka berubah jadi simbol yang menyatukan orang-orang, menciptakan rasa kita. Dan tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik.
Coba lihat, bentuknya boleh beda-beda. Ada lentera, drum, takjil, tapi makna intinya, pesannya itu universal. Semuanya adalah panggilan untuk ibadah, untuk merayakan kebersamaan, dan untuk memperkuat solidaritas di antara kita. Lantas, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil setelah jalan-jalan melintasi berbagai tradisi Ramadan yang unik ini? Pada akhirnya, semua perbedaan ini bukanlah sesuatu yang memecah belah. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah mozaik yang sangat indah yang menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya Islam di seluruh dunia. Ini bukti bahwa ada banyak sekali jalan yang berbeda, tapi semuanya menuju satu tujuan yang sama, mendekatkan diri pada Tuhan dan juga pada sesama manusia. Nah, sekarang giliran Anda. Dari semua tradisi yang sudah kita bahas tadi, mana sih yang menurut Anda paling unik atau paling berkesan? Atau mungkin di daerah Anda ada tradisi Ramadan khas yang belum kita sebutkan? Coba deh ceritakan di kolom komentar. Saya penasaran banget pengen tahu.